Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik, Bu Novi. Alhamdulillah. Bu Dewi, hari ini sebelum kita nantinya akan melakukan kegiatan praktik mengajar minggu depan, jadi hari ini saya ingin mengadakan kegiatan praobservasi, begitu Bu. Ingin tahu lebih jauh bagaimana Bu Dewi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, begitu nggih Bu? Iya, baik Bu Novi. Pertanyaan terkait praktek besok Bu, kira-kira Bu Dewi kapan akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di kelas? Untuk pelaksanaan pembelajaran saya rencananya dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, tepatnya hari Rabu Bu Novi, jam pertama dan kedua. Oke, itu kelasnya kelas apa Bu Dewi? Kebetulan saya mengajar di kelas 10 IPA 1, Bu. Kalau untuk tujuan pembelajarannya besok yang akan disampaikan ke anak-anak apa Bu? Yang akan saya sampaikan besok pada pembelajaran seni budaya itu mengenai tentang konsep, teknik, prosedur, ragam gerak tari tradisi khususnya yang ada di Banyuwangi. Oke, itu sesuai dengan KD di seni budaya nggih Bu, karena Bu Dewi mengajarnya seni budaya begitu nggih. Kemudian untuk metode atau strategi yang akan digunakan, Saya di sini mengambil model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning dengan metode demonstrasi, diskusi, dan presentasi. berarti nanti akan ada kerja kelompok ya Bu ya, karena ada cooperative learning tadi itu, kemudian anak-anak juga akan presentasi pada akhirnya. Oke. Kemudian untuk alat dan bahan Bu Dewi, kira-kira besok Bu Dewi itu membutuhkan alat dan bahan apa untuk pembelajaran di kelas? Ya, seperti biasa yang saya gunakan alat dan bahan pada pembelajaran seni budaya pastinya ada PowerPoint ya untuk materi yang akan saya sampaikan. Setelah itu ada LKPD untuk anak-anak dan buku paket sebagai pegangan untuk anak-anak pembelajaran di kelas. Ya. Berarti selain buku paket masih ada LKPD untuk anak-anak ya? Mohon dijelaskan Bu Dewi untuk tahap pembelajarannya besok itu seperti apa Bu? Singkat saja mungkin Bu Dewi. Kalau tahapan pembelajaran dalam seni budaya mungkin terkait materi atau konsep teknik yang saya berikan ke anak-anak. Jadi prosedur ragam gerak tari tradisi. Selanjutnya melakukan kegiatan diskusi dalam kelompoknya masing-masing atau LKPD yang sudah saya sampaikan ya, yang saya siapkan di selembar kertas yang sudah saya bagikan LKPD tersebut. Jadi anak-anak di situ berdiskusi mencari ragam gerak atau dari video yang sudah saya berikan. Lalu kalau anak-anak sudah mencari dari ragam gerak tersebut atau menguraikan dan menganalisa, mereka langsung presentasi di depan kelas masing-masing itu. Berarti nanti itu di LKPD ada ini ya Bu, petunjuk kerjanya untuk anak-anak begitu ya. Jadi tugasnya di situ, kemudian anak diskusi. Oke, oke. Kemudian untuk ini Bu, biasanya kan dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin pengalaman Bu Dewi sebelumnya ada kendala, mungkin Bu di kelas itu seperti apa? Kalau kendala saya selama mengajar di kelas, jadi gini, mungkin anak-anak contoh gini, diberikan instruksi seperti LKPD secara langsung itu anak-anak nggak jalan. Jadi lebih ke teacher orient, ya. Padahal kita maunya kan lebih ke student oriented seperti itu. Jadi masih kendalanya di situ kalau menurut saya. Berarti kendalanya itu anak-anak belum bisa secara mandiri 100% ya Bu untuk belajar di kelas gitu ya. Jadi masih harus ada teacher orientednya juga gitu ya. Oke. Kemudian kira-kira apa cara atau usaha Bu Dewi untuk mengatasi masalah atau kendala yang biasanya itu terjadi Bu terkait teacher oriented itu? Nah, yang saya lakukan di sini membentuk kelompok agar anak-anak bisa berkolaborasi atau saling bekerja sama satu sama lain biar mereka aktif untuk pembelajaran. Itu yang saya lakukan.
Berarti solusinya adalah tadi cooperative learning, sehingga ada kerja kelompok gitu untuk saling membantu anak-anak yang memang belum bisa mandiri, belum aktif, bisa lebih dibantu oleh temannya gitu ya Bu ya. Kemudian untuk harapan Bu Dewi setelah kegiatan pembelajaran besok itu apa Bu untuk anak-anak? Kalau harapan saya murid-murid itu bisa atau mampu belajar secara mandiri dan dapat bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Itu harapan saya sebenarnya seperti itu. Jadi anak-anak supaya lebih betul Bu. Jadi kalau sudah anak-anak paham, anak-anak aktif di kegiatan belajar, otomatis nilainya juga harapannya lebih baik gitu ya Bu ya. Kemudian usahanya Bu, usaha yang kira-kira bisa Bu Dewi lakukan untuk anak-anak supaya harapan Bu Dewi itu tercapai di kelas tersebut bagaimana Bu? Memaksimalkan proses pembelajaran yang ada di kelas melalui kegiatan kelompok ya, atau sharing dengan teman satu sama lainnya. Terkadang kan satu kelas tidak mungkin semua itu peningkatan dalam pengetahuannya kan berbeda-beda. Jadi bisa yang tidak tahu tanya yang lebih tahu dalam pembelajaran itu. Itu menurut saya. Jadi biar anak-anak itu kegiatan pembelajaran kelompok dari anak satu dengan anak yang lainnya bisa terikat, maksudnya bisa pembelajaran lebih berjalan dengan lancar. Itu menurut saya. Oke Bu Dewi, itu tadi beberapa pertanyaan supaya saya ada gambaran gitu Bu, kedepannya bagaimana kelas seni budaya yang akan Bu Dewi handle minggu depan. Saya rasa untuk pertanyaan praobservasi sudah cukup. Saya mohon izin untuk minggu depan saya ikut di kelas seni budaya Bu Dewi untuk bisa berbagi pengalaman ya Bu, untuk bisa sharing kira-kira apa yang baik terkait pembelajaran diferensiasi, terkait bagaimana anak-anak bisa belajar mandiri, begitu kita bisa saling sharing. Mungkin itu. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Sampai ketemu minggu depan di kelas 10 IPA 1 ya. Terima kasih, cukup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi ini ya, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu ya sebelum pembelajaran kita. Silakan ketua kelas diangkat dipimpin doanya. Masing-masing berdoa dapat dimulai. Jadi ini ya, ada 4 fungsi tari. Yang pertama adalah sebagai sarana belajar, yang kedua sarana juga, sarana belajar, selanjutnya dasar tari ya, ke gerak dasar tari. Neneknya kata konsep dari gerak dasar tari dibagi ada 3. Yang pertama tentang konsep ya, konsep tari tradisional. Yang kedua teknik, dan yang ketiga prosedur merangkai gerak dasar tari ya. Yang nantinya kalian harus bisa merangkai gerak dasar yang akan Bu Dewi lakukan. Tapi sebelum merangkai jalanan, kebu-kebuan. Apakah itu tari atau kesenian? Kesenian. Kalau tari lebih fokusnya ke tradisional karena memiliki fungsi ya. Seperti yang kalian sebutkan tadi, tari sebelang itu bagi ya. Kalau yang hubungan kan sudah menghubung. Jadi ada 2 budaya tentang ritual tari ya. Lanjut itu yang jadi tekuk. Terus posisi badan tegak ke depan. Yang kedua saga. Saga kepala menghadap ke depan, tangan ditekuk di depan dada, kaki, ujung jemput dan mendadak.
Tidak cowok minggir ya. Oke. Yang kedua. Silakan satu jawab. Tanya. Presentasi ya, presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Hasil dari penilaian dari Bu Dewi. Kelompok 5. Untuk pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan gerak dasar tari Banyuwangi ya. Nah, untuk menghadapi dari minggu depan ya berkaitan dengan materi hari ini. Jadi minggu depan kita akan membahas tari yang lebih dalam lagi karena hari ini tentang gerak dasar Banyuwangi. Minggu depan kita akan membahas tari Banyuwangi atau tari Melambung ya. Terima kasih anak-anak kalian ya. Untuk dihadiri pada pelajaran hari ini silakan pimpin doa, Bianca. Pembelajaran pada hari ini marilah kita doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang juga. Bu Apa Nasi. kabar hari ini? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Ya. Bu Dewi mohon maaf nih mengganggu waktunya. Hari ini saya akan menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas Bu Dewi kemarin. Jadi hari ini akan ada kegiatan coaching, supervisi, kegiatan pembelajaran gitu ya Bu Dewi ya. Harapannya nanti dari kegiatan coaching ini kita bisa mendapatkan perubahan pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak begitu. Iya benar. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Bu Dewi terkait pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan Bu Dewi di kelas 10 IPA 1 nggih Bu waktu itu nggih. Menurut Bu Dewi bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melakukan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak di kelas saat itu Bu? Menurut saya anak-anak senang dalam pembelajaran bersama dalam memperagakan langsung atau memperkenalkan macam-macam tari yang sebenarnya. Oke. Gitu, Jadi sudah puas gitu ya Bu ya dengan Iya. kegiatannya kemarin. Kemudian untuk tujuan pembelajaran Bu Dewi, apakah tujuan yang ditargetkan Bu Dewi kemarin di RPP itu sudah tercapai atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya Bu Novi, tujuan pembelajaran yang saya pakai kemarin itu anak-anak sudah melakukan kegiatan berkelompok dalam pembelajaran mengenai ragam gerak tari yang sudah saya sampaikan, dan anak-anak juga mempresentasikan hasil dari kerja mereka yang sudah saya berikan. Oke. Berarti tercapai gitu Iya, Bu? Oke. tercapai. Kemudian untuk ini Bu, dalam kegiatan pembelajaran itu ada metode, ada strategi begitu ya Bu kemarin itu. Menurut Bu Dewi, metode cooperative learning gitu enggak? Itu apakah sudah sesuai untuk anak-anak atau itu sudah memenuhi kebutuhan anak-anak di kelas begitu Bu? Bagaimana? Menurut saya untuk model pembelajaran yang saya pakai kemarin itu sudah berjalan dengan lancar di kelas, dan anak-anak juga ada interaksi dalam pembelajaran melalui teman sejawat atau rekan kelompoknya itu, di mana kegiatan itu juga berlatih berkomunikasi antara satu dengan teman yang lainnya. Oke, berarti ada interaksi Iya. sosial, emosional Iya. begitu ya Bu Iya. ya di anak-anak. Oke. Selanjutnya Bu Dewi, pertanyaan saya terkait ini Bu, evaluasi. Menurut Bu Dewi, hal positif apa atau hal baik apa yang sudah ada dalam pembelajaran kemarin atau hal apa yang perlu diperbaiki? Jadi kita belajar mengevaluasi keunggulan maupun kekurangan dari pembelajaran kemarin itu kira-kira apa Bu keunggulannya yang sudah kita raih kemarin ketika pembelajaran? Kalau keunggulannya dalam
penerapan kooperatif ya Bu ya. Oke. Yang saya pakai kemarin itu ada hal-hal yang cocok untuk model pembelajaran di anak itu sendiri. Iya. Lalu dari kerjasama juga dengan rasanya, Iya. dari informasi atau tutor atau sebaya itu iya kan? teman sebaya saling mendukung atau saling belajar bersama. Oke, Itu berbagi keunggulannya. informasi anak-anak. Iya. Oke. Itu untuk keunggulannya. Dari segi cooperative learning-nya itu ya Bu, anak-anak bisa berinteraksi. Kemudian kalau untuk kekurangannya, apa yang dialami kekurangan kemarin ketika pembelajaran apa Bu kira-kira? Kalau metode pembelajaran yang kemarin itu kekurangannya mungkin hanya di student orientednya Oh, gitu. kurang Oke. menurut saya, karena yang saya pakai mungkin lebih kebanyak ke metode ceramah. Oke. Jadi belum ada pembelajaran secara aktif atau secara Anak-anak mandiri gitu di ya. anak-anak. Oke, berarti masih perlu student orientednya lebih Iya. ini ya Bu. Berarti dari kekurangan yang analisa oleh Bu Dewi tadi terkait student oriented itu kira-kira apa solusi atau hal yang bisa diperbaiki oleh Bu Dewi untuk pembelajaran berikutnya Bu? Mungkin saya akan menggunakan metode yang dimana metode pembelajaran problem based learning atau biasa dikatakan PBL dan PJBL. Ya, Lebih ke project karena kan berkaitan dengan praktek ya Bu ya. Jadi bisa menggunakan PJBL. Itu menurut saya. Jadi sintak sesuai yang akan dipakai itu kan anak-anak bisa belajar secara mandiri. Betul kalau sekali. saya menggunakan PBL atau PJBL. Betul sekali, nggih, tepat sekali Bu. Berarti untuk memulai perubahan itu, memperbaiki metode pembelajaran, kira-kira langkah awal yang akan dilakukan oleh Bu Dewi apa Bu? Kalau langkah untuk penerapan itu nanti saya akan berdiskusi dengan guru MGMPS Ya, atau betul. guru mapel seni budaya Iya. ya, merancang bersama RPP yang akan dilakukan langkah-langkah pembelajaran menggunakan PBL dengan PJBL. Oke, berarti memperbaiki Iya. RPP begitu nggih Bu nggih? Iya. Nggih. Untuk selanjutnya kira-kira setelah ada perbaikan RPP, ada PJBL tadi itu, metode yang berganti, nantinya penerapan di kelas itu perannya Bu Dewi sebagai guru seperti apa Bu di kegiatan PJBL itu? Kalau di kegiatan PJBL tentunya saya sebagai pembimbing Iya, atau motivator. Jadi murid-murid harus belajar menemukan sumber pengetahuan secara mandiri. Oke. Itu menurut saya. Oke. Atau melakukan diskusi kelompok dan saling bertukar informasi antar murid, dan pembelajaran akan membantu menginformasikan pengetahuan yang sudah didapat dari anak-anak. Oke, berarti kita hanya membimbing gitu ya Bu ya, anak-anak yang aktif belajar. Gitu, ya. Oke. Baik Bu, untuk berikutnya kira-kira dari pembelajaran yang akan direncanakan oleh MGMPS itu berarti pembelajarannya akan berpusat pada murid begitu nggih. Student oriented. Bu Dewi juga menyampaikan akan ada perubahan RPP. Itu kira-kira kapan Bu Dewi bisa memulainya Bu? Ada perubahan RPP itu kira-kira dengan MGMPS itu rencananya Bu Dewi kira-kira kapan gitu? Kalau rencana untuk perubahan ya secepatnya Bu. Secepatnya, Iya, nggih. karena pembelajaran bisa berjalan Berjalan dengan terus langsung, nggih, iya, betul berarti tanpa ada penundaan. nggih, betul. Nggih. Baik Bu Dewi, dari tadi yang sudah kita lakukan proses coaching tadi berarti bisa saya simpulkan Bu Dewi sudah menemukan hal perbaikan gitu ya Bu Iya, Dewi. Bu. Tadi kan Bu Dewi masalahnya adalah bagaimana Bu? Di metode dengan ya, modelnya. metode yang masih teacher oriented. Iya. Ya, kemudian akan dilakukan perubahan berupa Ke student oriented menggunakan iya. PBL ataupun PJBL. Betul sekali nggih. Sudah Bu Dewi nggih, Iya, berarti terima kita kasih. sudah menemukan resolusi terbaru gitu ya. Iya. Langkah terbaru yang bisa kita ambil untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, Iya. yang akhirnya anak-anak bisa aktif mandiri Iya, belajarnya. iya, betul, Nggih. betul. Oke, terima kasih Bu Dewi Sama-sama. atas kesempatannya sudah berbagi pengalaman
Semoga kita nanti bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik ke anak-anak. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota baru gunungnya bermegah.